Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dengan saya, Pastor Ibob David. Suatu kehormatan, saya boleh sharing di depan teman-teman semua. Hari ini saya diberikan tema yang luar biasa. Prestasi dan kontroversi. Kalau ngomong prestasi dan kontroversi, udah pasti ada perbedaan yang jelas. Satu prestasi, satu kontroversi. Judulnya, temanya prestasi versus kontroversi. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah kita lakukan atau kerjakan. Saya ulangin ya, prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah kita lakukan atau kerjakan. Itu prestasi, ada hasil yang kita capai. Kalau prestasi. Tapi kalau kontroversi itu adalah jelas singkat banget di Kamus Besar mengatakan itu perdebatan atau pertentangan atau persengketaan. Itu namanya kontroversi. Perdebatan, pertentangan atau persengketaan. Jadi kalau ngomong prestasi versus kontroversi, udah pasti kita pilih prestasi. Nah, kita harus berprestasi, bukan jadi orang yang kontroversi. Saya ulangin, kita harus jadi orang yang berprestasi, bukan menjadi orang yang kontroversi. Kenapa? Kita buka yuk, 1 Timotius 4 ayat 12 sebagai ayat dasar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kalau teman-teman tanya, ternyata Tuhan udah bilang jelas lewat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataan kita. Dalam apa? Kasih kita. Dalam apa? Tingkah laku kita. Dalam apa? Kesetiaan kita. Bahkan dalam kesucian kita. Jelas ya teman-teman, Tuhan mau kita jadi contoh, jadi teladan, jadi prestasi yang baik, yang bijak, yang menjadi berkat saluran bagi banyak orang. Lalu kalau kontroversi, teman-teman bisa lihat, ada satu catatan pesan Tuhan tentang kita nggak boleh jadi kontroversi, kita nggak boleh jadi batu sandungan. Coba buka 1 Korintus 10, ada berkata 1 Korintus 10, ayat ke-32 berkata begini. 1 Korintus 10 32 berkata gini. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jelas banget, kita jangan jadi syak. Apa itu syak? Jadi batu sandungan. Jadi omongan orang, jadi pertentangan, jadi perdebatan, jadi sengketa. Jangan. Di hadapan siapa? Di hadapan itu mungkin orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ini dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia nggak mau. Dia pesan kepada kita, jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi syak. Jangan jadi menimbulkan perdebatan atau sengketa atau pertentangan. Bahasa keren sekarang jadi kontroversi. Harusnya di mana? Kita harus jadi orang yang berprestasi. Setuju katakan amin. Coba masing-masing cek diri aja. Hari ini engkau sudah jadi orang berprestasi atau justru jadi orang kontroversi? Gimana di rumahmu? Engkau menjadi anak kebanggaan papa mama yang berprestasi? Atau engkau menjadi suami atau istri atau seorang papa atau mama yang berprestasi? Atau menjadi seorang anak yang berprestasi atau yang menjadi kontroversi? Mari cek masing-masing. Ingat tadi ayat tadi 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Yang setuju katakan amin. Masing-masing cek ya. Nanti kita akan lanjut terus. Kenapa sih kita mesti berprestasi? Ada pertanyaan. Kenapa kita harus berprestasi? Kenapa kita nggak boleh
jadi kontroversi. Ini pasti pertanyaan. Mari buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang pertama, kenapa kita harus berprestasi? Mari kita lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16 berkata begini. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman tahu kenapa kita mesti berprestasi? Supaya orang lain melihat terang kita, merasakan garam kita, lalu pada endingnya mereka memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Itu goalnya. Itu tujuannya. Bukan yang lain-lain. Goalnya, tujuannya supaya kita memuliakan Tuhan. Sehingga orang yang gak kenal Tuhan, yang gak percaya Tuhan, ikut mengenal, percaya kepada Tuhan. Bahkan memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita. Ini anak berprestasi nih. Oh, anak ini jadi berkat. Anak ini jadi kesaksian. Itu maksudnya. Kalau kita jadi kontroversi, jadi perdebatan, jadi omongan, pasti bukannya cuman kita yang malu, Tuhan yang malu. Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Nangkap teman-teman? Amin. Tuhan ingatin loh, kamu garam dan terang dunia. Kamu harus menerangi banyak orang. Kamu harus menggarami banyak orang. Supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Dan setuju dengan kami. Saya diberkati sendiri dengan renungan ini. Oh, betul, kita harus jadi berkat, jadi garam. Kemarin di sebuah pemakaman, orang yang saya kenal, saya kasih. Ada 2 orang ibu, 2 orang wanita bersaksi ngomong gini, ini orang baik banget sama saya kenal. Dan saya gak pernah melupakan kebaikannya. Waktu dia ngomong gitu, saya nangis, menitikkan air mata. Kenapa? Betul. Orang akan mengingat apa yang kita lakukan. Orang akan mengingat apa yang kita kerjakan. Maka dikatakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Mari teman-teman, anak muda, kita ingat hal ini. Kamu garam dan terang dunia. Itu yang pertama. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kedua, karena waktu dengan cepat, Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai ke-15, Filipi 2 14 sampai 15. Ya, kita lihat Filipi 2 14-15 berkata begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan wow, keren banget. Saya suka lagu ini ya, ini cuplikannya. Tetaplah menjadi bintang di langit. Waduh, Tuhan mau kita tetap bercahaya seperti bintang-bintang. Pertanyaan saya, bagaimana dengan sinarmu? Bagaimana dengan cahayamu? Apakah engkau sudah berprestasi? Menjadi yang terbaik, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Mungkin kita bisa ulangin, menjadi yang terbaik dalam apa yang kau bisa lakukan, perbuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang berikutnya, menjadi dampak bagi banyak orang. Waktu saya tinggal 10 sampai 15 menit ke depan ini, ada waktu tinggal berapa menit? Saya dikasih waktu 15 menit. Teman-teman, sebelum saya mau tutup, sudahkah engkau bercahaya, bersinar? Orang lihat terangmu, wow. Di sekolah engkau berprestasi, di kampus engkau berprestasi. Di rumah engkau jadi berkat buat orang tua. Di lingkungan masyarakat engkau jadi kesaksian. Bahkan bagi bangsa dan negara ini. Ingat tadi, berprestasi bukan kontroversi. Saya mau tambahkan waktu yang ada untuk 5 menit ke depan. Seperti apa yang diberikan oleh panitia atau pengurus.
Tuhan mau kita betul-betul mengerti ini. Yang pertama, kamu garam dan terang dunia, supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Dan engkau diminta untuk lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, supaya engkau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Ingat, kalau malam kita keluar di luar halaman, kita lihat langit, yang kita lihat apa? Ada nggak bintang? Orang kenapa ada bintang? Mereka yakin kalau ada bintang itu cerah, nggak hujan. Mereka senang, ada bintangnya keren. Apakah engkau sudah jadi bintang? Di sekolah, di kelas, di kampus, bahkan kehidupan engkau sudah jadi bintang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga penutup, Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Ayat ini tiba-tiba diingatkan Tuhan ketika saya nyiapkan bahan ini. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata begini, tolong catat baik-baik, di masa pandemi ini, bahkan di masa seperti ini Tuhan ingatkan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Beberapa waktu lalu teman saya juga khotbahin ini di dalam persekutuan doa pagi. Dan Tuhan ingatkan, Tuhan tuh mau kita bangkit jadi terang. Kenapa? Karena dunia dalam kegelapan saat ini. Orang lagi panik, lagi stres, lagi pusing. Dampak dari COVID ini. Dampak dari resesi ekonomi. Banyak hal. Puji Tuhan, tadi selesai sarapan pagi, selesai doa, saya ditelepon orang untuk bekerja sama dengan usaha apa yang saya sedang kerjakan. Membantu orang membuka usaha dengan biaya semurah-murahnya dan untuk melakukan pelatihan. Dan mereka bilang, Pak Ibob, kita mau kerjasama. Saya berpikir ini adalah cara Tuhan untuk kita jadi garam, jadi terang, menjadi bintang di langit. Bahkan dikatakan kita menjadi terang bagi banyak orang di luar sana yang sedang dalam kegelapan. Ingat pesan kita, tema yang ada hari ini, prestasi versus kontroversi. Pilihan ada sama Anda. Anda jadi orang berprestasi atau jadi orang yang kontroversi. Kalau saya saran, kita harus berprestasi, bukan menjadi kontroversi. Yang setuju katakan amin. Penutup bagi kita semua, mari kita lihat. Yang mau berprestasi, yang mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mari buka Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan buka Efesus 5 ayat 14 sampai 16, akan tutup seperti ini. 3, 2, 1. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin. Bangun dan bangkit dan jadi orang yang berprestasi, bercahaya. Satu penutup dari saya, kalau engkau berprestasi, pegang omongan saya. Prestise akan mengikuti engkau. Atau saya balik, prestise akan mengikuti prestasi. Kerja dulu, berkarya dulu, hasilkan sesuatu. Maka penghargaan, reward, prestasi itu akan mengikuti prestise. Dan sebaliknya prestise akan mengikuti prestasi. Percayalah. Jadi anak muda yang berprestasi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.